Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alam akhirat adalah tempat yang paling ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang beriman, karena di tempat itu umat muslim akan dimasukkan ke dalam surga dan akan kekal di dalamnya. Berbeda halnya dengan orang-orang kafir, karena pada hari itu akan menjadi hari penyesalan terbesar bagi mereka. Di waktu itu mereka akan dimasukkan ke dalam neraka untuk mendapatkan siksa dan azab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong, maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Al-Quran, Surat Al-Hijr, ayat 2-3. Lantas, apa saja bentuk penyesalan orang kafir kelak di akhirat? Bagaimana tanggapan Allah atas penyesalan orang kafir saat itu? Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, penyesalan pertama, mereka ingin untuk kembali ke dunia. Saat orang kafir menyaksikan langsung azab neraka dengan mata kepala mereka sendiri, pada saat itu mereka menjadi yakin sepenuhnya bahwa mereka akan ditimpa azab seperti yang ada di hadapan mereka. Betapa malu dan dalamnya penyesalan mereka di hadapan Allah, sampai-sampai mereka memohon kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia agar mereka dapat melakukan amal soleh. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh kami adalah orang-orang yang yakin." Permintaan mereka kemudian ditolak oleh Allah, sebagaimana Allah berfirman, "Maka rasakanlah olehmu azab ini, disebabkan kamu melalaikan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya kami pun melalaikan kamu, dan rasakanlah azab yang kekal atas apa yang telah kamu kerjakan." Al-Quran Surat As-Sajdah ayat 14. Penyesalan kedua, mereka berharap ada yang mau memberi syafaat. Setelah mereka tidak diizinkan oleh Allah untuk kembali ke dunia, mereka hanya bisa berharap supaya ada yang dapat memberi syafaat kepada mereka. Karena syafaat adalah salah satu cara yang dapat menyelamatkan manusia dari siksa neraka. Hal ini, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, tidakkah mereka hanya menanti-nanti bukti kebenaran Al-Quran itu? Pada hari bukti kebenaran itu tiba, orang-orang yang sebelumnya mengabaikannya berkata, "Sungguh, Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Maka adakah pemberi syafaat bagi kami yang akan memberikan pertolongan kepada kami, atau agar kami dikembalikan ke dunia, sehingga kami akan beramal tidak seperti perbuatan yang pernah kami lakukan dahulu?" Akan tetapi permohonan mereka itu tidak ada artinya karena permintaan mereka tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah mengetahui bahwa jika mereka dikembalikan ke dunia, niscaya mereka akan kembali seperti semula, yaitu mendustakan ayat-ayat Allah dan menyelisihi Rasul-Nya. Sebagaimana Allah berfirman, "Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 100. Penyesalan ketiga, mereka menyesal dengan menyalahkan diri sendiri. Orang-orang kafir kelak di hari kiamat akan sangat menyesal dan menyalahkan diri mereka sendiri sebab tidak menerima petunjuk dan peringatan yang sudah disampaikan kepada mereka. Penyesalan orang kafir ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Dan mereka berkata, "Sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala." Quran Surat Al-Mulk ayat 10.
Hal ini menunjukkan betapa besarnya penyesalan yang mereka rasakan, sebab mereka enggan menerima petunjuk dari para nabi dan rasul. Akan tetapi, pada hari itu penyesalan mereka sudah tidak berguna lagi, karena hari itu adalah saatnya hari pembalasan atas apa yang sudah mereka lakukan selama hidup di dunia. Penyesalan keempat, mereka menangis berteriak agar dikeluarkan dari neraka. Ketika orang-orang kafir sudah dimasukkan ke dalam neraka dan sudah merasakan pedihnya siksaan di dalamnya, maka ketika itu mereka berteriak, meminta tolong agar dapat dikeluarkan dari neraka. Mereka berjanji akan melakukan perbuatan baik, akan tetapi semua itu hanya sia-sia. Mereka akan tetap disiksa dengan siksaan yang pedih. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, dan mereka berteriak di dalam neraka itu, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu." Dikatakan kepada mereka, "Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun." Quran Surat Al-Fatir ayat 37. Penyesalan yang selanjutnya, mereka berkhayal agar bisa menjadi tanah. Orang-orang kafir di akhirat nanti akan berkhayal seandainya dirinya sewaktu di dunia adalah berupa tanah dan bukan makhluk yang tidak dikeluarkan ke dalam wujud. Sudah pasti mereka tidak mengalami kesengsaraan seperti sekarang ini. Penyesalan orang-orang kafir ini terjadi ketika mereka menyaksikan azab Allah terpampang di hadapannya. Mereka melihat semua amal perbuatannya yang telah dicatat oleh para malaikat, yang dipenuhi dengan kerusakan dan dosa. Di saat itulah mereka berkata, "Alangkah baiknya seandainya dahulu aku menjadi tanah." Hal ini, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, "Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, orang kafir, azab yang dekat, pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya." Dan orang kafir berkata, "Alangkah baiknya seandainya dahulu aku menjadi tanah." Quran Surat An-Naba ayat 40. Demikianlah penjelasan mengenai bagaimana penyesalan orang kafir kelak di hari kiamat. Sungguh pedih siksaan yang akan dirasakan mereka, sebab ingkarnya mereka kepada Allah dan Rasul-Nya selama di dunia. Semua ini adalah balasan yang sudah disiapkan untuk mereka, orang-orang yang ingkar. Wallahu a'lam bisyawab. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.